Perkenalkan bagi yang belum kenal, nama saya Owen dari Jakarta. Usia saya baru 18 tahun. Nah, awal kenal meditasi sih sebenarnya jodoh lah ya, nggak bisa nggak ada penjelasan lain lah sebenarnya. Awalnya tuh karena jerawat saya dulu ya pas pandemi, awal pandemi. Saya awal 2020 lah, 2020 awal tuh saya ke dokter kulit gitu kan. Nah, lalu ternyata dokter kulit ini murid Bantegun. Nah, dia rajin begitu rajin dia meditasi, dia memiliki beberapa karunia lah, dia bisa bisa dibilang punya kesaktian segala macam. Akhirnya saya tertarik kan, wah apa-apaan nih kok bisa nih orang begini. Soalnya terus terang aja kan saya nggak tahu apa-apa, Buddhis KTP, nggak pernah kuwihara, nggak pernah tertarik lah dengan apa yang namanya agama dan segala macam gitu. Pokoknya ya hidup aja gitu. Nah, lalu uh, mulai deh saya belajar meditasi dari dokter kulit ini, dan dia langsung kaget gitu. Wah, kok dia bisa, kamu cepat sekali segala macam perkembangannya dan lain-lain. Saya bilang apaan sih, saya nggak arti apa-apa kan gitu. Kamu harus cari Bante Gunasiri, kamu harus ke Bakom segala macam. Wah, saya bingung kan, orang yang sangat awam gitu tiba-tiba langsung overwhelmed gitu, apa kewalahan gitu kan. Nah, akhirnya singkat cerita saya ketemu Bante Gun, beliau kebetulan ada datang ke AKMC di Cengkareng. Itu aduh, saya nggak bisa ceritain deh sebenarnya pengalaman saya kayak gimana, soalnya ini kan juga masuk media sosial ya, takutnya orang banyak yang salah pengertian dan salah memahami gitu ya. Intinya ya, singkat cerita banyak penderitaan yang saya alami dari meditasi. Saya terus terang sangat menderita sekali meditasi sebenarnya. Kalau orang yang tahu pasti, waduh gila nih orang ngapain sih meditasi gitu. Orang kalau lihat saya meditasi tuh, ini orang masih aja meditasi gitu loh, nggak berhenti berhenti gitu. Padahal begitu nggak enak lah dilihatnya gitu, nggak enak dilihat sama sekali gitu kan. Nah, singkat cerita, Bante bilang, wah ini udah genting sekali ini, harus ke Bakom, ini harus selesai di Bakom gitu. Pokoknya itu ya udahlah, singkat cerita saya nyampe ke Bakom gitu kan. Wah, lihat jadwal meditasi, wah lemes lagi saya. Yogi minimal mencapai 14 jam sehari, buset. Saya di rumah kan paling cuma 15 menit, setengah jam segala macam itu kan masih sekolah waktu itu kan. 14 jam, buset, udah 10 hari, 2 minggu pas itu awal pertama kali retret. Itu udah, aduh banyak sekali penderitaannya. Berinteraksi dengan Bante itu udah mungkin sekitar setengah jam, 1 jam sekali gitu. Kalau saya males-malesan meditasi, 2 menit aja saya meditasi udah, aduh capek. Ini Bante tiba bisa datang, kok nggak meditasi kamu gitu, bisa tahu gitu Bante kan. Jadi dijaga terus, saya dipatroli terus, pokoknya nggak bisa lepas ya kan. Itu kan akhirnya waduh capek sekali deh gitu. Di retret pertama sih benar-benar saya nggak dapat apa-apa, masih banyak sekali penderitaannya, belum menemukan apa-apa, tapi saya nggak berhenti meditasi gitu. Tetap meskipun saya mengalami banyak penderitaan, tetap saya lanjut meditasi gitu. Entah kenapa, dorongan dari mana saya juga nggak tahu. Meskipun Bante terus kasih masukan, pengertian dan segala macam ya, saya aduh bodo amat deh, nggak mau tahu itulah kan. Tapi gitu, ada dorongan dari dalam diri saya itu untuk harus lanjut meditasi, meskipun apa yang saya alami mungkin nggak seperti yogi pada umumnya gitu loh kan. Singkat cerita, akhirnya kesempatan lagi tuh, saya ke Bakom lagi akhirnya. Saya ini berarti udah retret saya keempat, dan retret yang kedua tuh mulai saya dapat, wah ternyata apa yang Bante ngomong tuh bener loh, itu bisa dibuktikan gitu. Nah ini nanti pasti lewat, oh nanti setelah lewat kamu ini gitu. Wah di situ saya menemukan kebahagiaan teman-teman para yogi. Kebahagiaan itu yang begitu murni dan nggak bisa dijelaskan. Itu sangat aneh sekali dan hanya yogi yang sudah berpengalaman baru bisa mengalaminya, gitu, baru bisa merasakannya. Dan itu tuh bisa dibawa sampai pulang, sampai ke rumah gitu kan, ke sehari-hari, ke masyarakat gitu.
kebahagiaan ini tuh nggak terkondisikan gitu loh. Dunia mau kayak gimana, mau banyak masalah, keluarga dan segala macam, sekolah, teman-teman atau apapun deh. Pokoknya apapun yang di luar saya itu nggak mempengaruhi kebahagiaan saya di dalam gitu. Dan itu suatu manfaat yang nggak bisa ditemukan di mana-mana, nggak bisa dibeli dengan uang, teman-teman. Memang harus dicari dari meditasi gitu. Nah, mulai dah kan, wah ternyata bisa ya bahagia, oh ternyata ini yang selama saya cari gitu. Itu mungkin salah satu manfaat yang paling besar, ya, dan manfaat-manfaat yang lain juga banyak, misalnya seperti saya jadi yang nggak ngerti silat tiba-tiba begitu disiplin menjaga sila gitu kan, dan itu terlihat betapa bermanfaatnya bagi umat seusia saya menjaga sila. Itu benar-benar menolong saya sih, menyelamatkan saya sebenarnya. Banyak teman-teman saya yang di usia seumuran saya ya, maaf aja nih, yang udah jatuh ke seks bebas, narkoba. Teman saya ngeganja juga ada gitu loh, mabuk-mabukan setiap malam tuh, aduh berkeliarannya nggak jelas lah kemana, ke klub segala macam kan, minum-minum. Nah bayangkan kalau saya nggak ketemu meditasi, teman-teman, ya pasti saya udah terjerumus seperti mereka juga gitu. Dan ini mereka sahabat-sahabat saya gitu, saya begitu dekat dengan mereka, dan wah kalau saya nggak ketemu meditasi pasti hidup saya nggak bakal sedamai dan tentram ini. meskipun setiap hari juga saya pasti mengalami karma buruk juga ya, masih banyak penderitaan dan banyak problem, tapi itu bukan suatu hal yang membuat saya stres atau gimana gitu loh. Ya udah saya lalui aja dengan damai kan. Kalau motonya Bante kan sabar dan tekun, sabar dan lembut, ya kan. Nah akhirnya mulai retret ketiga tuh saya sampai sebulan setengah di sini. Udah betah tuh sebenarnya, udah betah gitu kan. Bante kan udah bilang, "Bro, kamu harus jadi biku." Ya. Udah nggak bisa lagi, harus. Cuman kan belum diizinkan orang tua gitu kan. Tapi ya tetap saya pasti sudah bertekad harus meditasi sampai saya mati pokoknya itu, karena manfaatnya yang begitu besar, teman-teman. Nah, memang apa yang saya lewatin nggak gampang lah, orang kalau lihat sih, waduh capek banget lihatannya, benar-benar menguras tenaga ya. Cuman satu perenungan yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman ya, mungkin kelihatannya sangat klise dan udah biasa, teman, saya selalu tanami di dalam diri saya ini, nggak apa-apa saya menderita sekarang, tapi besok saya nggak boleh menderita kayak gini lagi gitu ya. Jadi pokoknya itu yang membuat saya terus berjuang. Saya nggak perlu motivasi dari siapa-siapa juga, saya pasti berjuang sendiri, teman-teman, karena saya tahu ini semua pasti berlalu gitu loh, ini semua pasti berlalu gitu. Nah jadi pokoknya apapun yang terjadi hari ini, ya udah biarinlah, mau matilah harus kalian gitu kan. Tapi ya pasti nggak mungkin mati lah kalau meditasi kan gitu. Cuman besoknya pasti kita nggak mungkin merasakan ini gitu. Jadi saya menabung, ini ibaratnya berinvestasi untuk diri saya di masa depan gitu loh ya, teman-teman. Kebahagiaan itu pasti ada lah ya. Contohnya kita lihat aja yang udah berpengalaman, yogi senior, apalagi Bante ya udah nggak terbantahkan lah gitu loh istilahnya, teman-teman ya. Sebenarnya itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Namo Buddhaya.